Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tempat tertinggi. Kali ini channel tempat tertinggi akan mencoba membedah atau membaca buku teknik produksi migas tentang proses produksi migas. Buku ini merupakan buku rahasia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2013. Kebetulan kita dapat PDF-nya dan insyaallah ke depan kita akan membahas buku ini untuk menambah wawasan kita. Langsung aja kita bahas. Baiklah, di sini buku ini dibuat oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2013. Buku ini merupakan buku dasar dari kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi. Baiklah, kita lihat dibuat di Jakarta Januari 2014 oleh Dr. Muhammad Mustafirin Amin, MBA, Master ya dia. Dokter ini, subhanallah. Kita lihat bedah buku. Isi buku yaitu daftar isi. Dari daftar isi bab 1 yaitu peralatan proses, bab 2 tentang gas boot, bab 3 tentang shipping tank, dan bab 4 juga tentang shipping pump serta kekurangannya dan pengukuran migas. Kita akan buka bab 1 tentang peralatan proses. Proses aliran dari GS atau BS atau SP. GS itu singkatan dari gathering station ya teman-teman. Kemudian kita baca ya. Fluida dari sumur-sumur produksi atau oil well melalui suatu sistem perpipaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan sistem individual flow line atau dengan menggunakan production line dipompakan ke gathering station. Kemudian pada sistem individual flow line, masing-masing dari flow line, ingat ya teman-teman, pada sistem individual flow line, masing-masing dari flow line sumur produksi dihubungkan ke header gathering station. Ini dia. Untuk individual flow line itu masing-masing flow line dari sumur produksi dihubungkan dengan header yang terdapat di gathering station. Kemudian pada sistem production line kita garisin ya biar lebih paham. Sampai titik. Kita baca. Kita baca. Sedangkan pada sistem production line, flow line dari setiap sumur produksi dihubungkan dengan masing-masing header yang terdapat pada production line yang ada di jalan utama menuju ke gathering station. Kemudian di gathering station, fluida kemudian diarahkan ke unit separator untuk dipisahkan gasnya dari minyak dan air sebelum kemudian masuk ke unit berikutnya yaitu gas boot. Gas yang dipisahkan di aliran vapor recovery unit untuk diproses lebih lanjut, tetapi tidak setiap lapangan dilengkapi dengan alat tersebut. Jadi untuk vapor recovery ini dia tidak semua tempat ada, hanya ada terbatas lah, bukan semua. Kemudian setelah itu dari gas boot, proses selanjutnya terjadi di wash tank yang digunakan selain untuk menampung fluida yang datang dari sumur setelah melalui separator dan wash tank, juga untuk memisahkan air dan minyak. Waktu retensi atau retention time yang cukup diperlukan untuk memisahkan air dan minyak. Setelah terjadi pemisahan, air dari wash tank dengan menggunakan water tank dialirkan ke fasilitas pengolahan air. Jadi
Untuk memisahkan air dan minyak itu dia menggunakan retention time atau waktu. Maksudnya semakin lama waktunya, semakin mengendap. Karena perbedaan densitas antara minyak dan air, maka minyak akan ada di bawah dan air ada di atas. Minyaknya dibawa ke tank dan airnya diambil dan dialirkan ke fasilitas pengolahan air atau water treating plant sebagai bahan baku untuk keperluan air injeksi. Oh, jadi dia itu ditaruh ke situ sebagai bahan baku keperluan injeksi. Sedangkan minyaknya mengalir ke shipping tank. Dari shipping tank, minyak dipompakan ke hydrocarbon transportation atau HCT atau pusat penampungan produksi atau pusat penampung minyak. Sebelum minyak dipompakan dari shipping tank ke HTC atau PPP atau ppm, perlu dianalisa kandungan dasar airnya, BSNW, Basic Sediment and Water. Standar BSNW yang ditetapkan agar minyak bisa dipompakan ke tangki STC adalah HCT adalah di bawah atau kurang dari 1,0%. Jadi minyaknya itu harus ada lebih banyak, maksudnya ada sedimennya atau ada kotorannya itu hanya di bawah 1%. Jadi kotoran yang diperbolehkan untuk masuk dalam standar ini hanya di bawah 1%. Untuk lebih bisa memahami proses aliran dari suatu gathering station, tampilan proses flow di bawah ini akan sangat membantu. Di bagian awal sudah disinggung bahwa fungsi dari sebuah gathering station adalah sebagai tempat pengumpul dan pemisah fluida agar minyak, air, dan gas dan padatan lain yang terkandung di dalamnya dapat dipisahkan sesuai dengan kebutuhan operasi. Untuk mendukung proses ini, gathering station dilengkapi dengan berbagai sarana, antara lain separator, gas booth, flow splitter, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Oh, seperti ini guys. Desainnya, diagramnya dari chemical tank dari sumur ke chemical tank melalui test meter dulu dia, kemudian baru menuju separator. Di separator nanti dipisahkan air, minyak, dan gas. Kemudian barulah dia nanti menuju ke gas booth. Gas booth untuk memisahkan antara liquid dengan gas. Jadi liquid itu dipisahkan dengan gas. Gasnya yang berbahaya akan langsung dibakar ke flare stack. Sedangkan minyak dan airnya yang masih tercampur dimasukkan ke wash tank. Di wash tank nanti akan dipisahkan antara minyak, air, dan endapan sedimen. Baru minyaknya nanti dimasukkan ke shipping tank untuk kegiatan pengapalan. Oke, next. Nah, ini guys, strukturnya. Saya akan kasih tahu ya. Nomor 1 ini. Nah, ini nomor 1 ini separator. Kemudian nomor 3 ini wash tank. Nomor 2 itu gas booth. Nah, ini gas booth nama nomor 2 ini, sedangkan nomor 4 itu shipping tank. Oke, kita akan bahas tentang separator. Nah, yang ini ya guys, yang ini namanya separator. Oke, kita akan bahas tentang separator. Separator dipasang di blok gathering station bertujuan untuk memisahkan kandungan gas dari liquid, terbatas untuk minyak dan air saja. Jadi liquid itu minyak dan air dicampur. Yang fokusnya memisahkan di sini adalah antara gas dengan liquid saja, yaitu antara satu liquid, dalam hal ini air, dengan liquid yang lainnya.
Bentuk umum dari crude oil adalah campuran antara minyak, air, dan gas. Apabila campuran ini ditempatkan pada suatu tabung gelas dan dibiarkan beberapa saat, maka minyak yang lebih ringan akan mengapung di atas air, sedangkan gas berada di tempat yang paling atas. Oke, sini sedikit dibagi tahu ya guys, untuk posisi antara gas, minyak, dengan air. Jadi pertama itu gas di atas, karena gas yang paling ringan dari antara 3 jenis ini. Kemudian nomor 2 adalah minyak ada di atas, dan yang paling bawah adalah air. Pemisahan ini terjadi disebabkan karena adanya perbedaan graviti atau berat jenis dari tiap-tiap unsur tersebut. Nah, di sini kita akan dapat penjelasan nih guys, apa itu specific gravity. Dari tadi disebutin kan. Nah, kita akan bacanya. Specific gravity yaitu semakin berat suatu benda, semakin besar kemungkinan benda tersebut bergerak ke dasar. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh gravitasi. Gas lebih ringan dari minyak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, gas berada di atas karena dia yang paling ringan dari yang ketiga jenis ini. Kemudian minyak lebih ringan daripada air. Air berada di paling bawah karena dia yang paling berat. Oleh karena itu, air akan berada di tempat yang paling bawah. Oke, betul kan guys? Nah, minyak yang berada di antara air dan gas. Kemudian kita akan bahas tentang pressure atau tekanan. Tekanan yang datang dari sumber minyak dan gas dimanfaatkan untuk proses pemisahan. Setiap vessel seperti separator beroperasi pada tekanan tertentu yang menggerakkan cairan di dalamnya. Adanya gerakan ini mengakibatkan cairan sering beradu dan selanjutnya membantu proses pemisahan. Jadi tekanan ini sangat berguna ya guys dalam kegiatan pemisahan. Kemudian yang selanjutnya adalah temperatur atau suhu. Suhu juga berpengaruh ya guys. Perubahan suhu mempengaruhi specific gravity dari tekanan well stream. Perubahan ini mempengaruhi proses pemisahan. Pada prinsipnya, cara kerja dari production separator hampir sama dengan kasus di atas, hanya separator dilengkapi dengan beberapa internal device yang berguna untuk mempercepat proses pemisahan. Jadi di dalam separator itu banyak guys bagian-bagiannya. Ada inlet, penyaringan gas dengan liquid, ada saringannya tuh. Nanti gasnya kan naik ke atas, bisa ke atas karena gas paling ringan. Tapi kan masih ada macam embun-embun gitu, nanti akan disaring guys di separator. Oke, kita lihat cara kerja separator. Separator dibuat berdasarkan besarnya ruangan yang akan ditempati oleh gas ditambah dengan besarnya ruangan yang akan ditempati oleh liquid, minyak dan air. Gabungan dari kedua ruangan ini akan membentuk diameter dari horizontal separator atau tinggi dari vertikal separator. Apabila permukaan liquid dari separator melebihi tempat semestinya, maka ia akan mengambil sebagian dari tempat gas dan begitu juga sebaliknya. Guys, kurang lebih penjelasannya seperti yang dijelaskan tadi ya guys. Oleh karena itu, maka separator memiliki dua alat pengontrol. Nah, ini dua alat pengontrolnya guys, yaitu pengontrol tekanan dan pengontrol liquid. Nah, jadi selain memanfaatkan itu, dia juga harus dikontrol karena dia ada penyaring untuk liquid nanti. Antara air dengan minyak itu disaring. Ada macam penapis, air ditapis, minyak juga ditapis. Di atasnya ada untuk jaring antara liquid dengan gas. Pressure yang dikehendaki dalam separator set pada controller. Apabila tekanan dalam separator naik melebihi dari setting yang dikehendaki, controller akan memberi perintah pada control valve untuk membuka. Sebaiknya apabila tekanan dalam separator kurang dari setting yang dikehendaki, maka controller akan memberi perintah pada control valve untuk menutup sampai pada tekanan yang dikehendaki. Jadi intinya untuk
menyeimbangkan saja lah guys, untuk menjaga ketinggian cairan dalam separator yang digunakan. Instrumen disebut dengan liquid level control loop yang terdiri dari float, controller, dan control valve. Itu fungsinya hanya untuk menjaga permukaan liquid. Nah, ini cara kerja dari liquid level control loop, hampir sama dengan pressure control loop. Perbedaannya adalah karena yang dideteksi permukaan zat cair, maka sensing elemen yang dipakai pada liquid level control loop adalah float atau displeasure. Perubahan dari liquid level menyebabkan bergeraknya float, dan gerakan ini menimbulkan semacam tegangan pada alat dalam controller. Hal ini akan menyebabkan controller ribet ya dengan bacanya, memberi perintah pada control valve untuk membuka atau menutup sesuai dengan keadaan level yang ada. Penyetelan yang sempurna pada pressure control loop dan liquid level control loop adalah kombinasi atau gabungan gerakan antara level control loop menjaga ketinggian cairan dengan pressure control valve dapat mempertahankan tekanan fluida. Heat exchanger, nah, ini separator, gas boot, wash tank, shipping pump, dan meter. Itu merupakan jenis peralatan yang digunakan pada gathering station atau block station, atau orang sering station pengumpul namanya. Banyak ditentukan oleh temperatur, tekanan, dan fluida yang dihasilkan. Secara umum berfungsi sebagai tempat pengumpulan fluida yang dihasilkan dari sumur-sumur minyak pada sebuah atau beberapa lapangan. Jadi sebenarnya gathering station itu atau stasiun pengumpul itu bukan untuk satu sumur aja ya guys, untuk satu lapangan. Misal satu lapangan ini ada berapa sumur, kemudian dikumpulkan dalam satu gathering station. Satu lapangan itu lebih dari satu sumur ya guys. Pengumpulannya menggunakan pertama individual flow line dan production line. Oke guys, tadi yang pertama kita jelaskan yang tadi nih, ini tentang individual line itu dari mana aja dan production line dari mana aja. Jadi intinya kalau individual flow line dia langsung dihubungkan dengan header yang terdapat pada gathering station, sedangkan kalau production line dia masing-masing flow line dari setiap sumur hanya dihubungkan kepada header yang terdapat pada production line yang ada di jalan utama. Jadi dia nggak langsung ke stasiun pengumpul, tapi dia menuju ke production line dulu baru ke stasiun pengumpul. Oke, tadi separator sudah kita bahas ya guys. Kemudian kita akan membahas tentang gas boot. Nah, ini gas boot nih. Gas boot adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan gas dan liquid agar tidak masuk ke flare water knockout atau FWKO atau wash tank. Keren ya namanya, free water knockout. Ini yang dulu saya suka dengar nih. Di samping itu, gas boot juga membantu mengurangi dan menstabilkan pressure yang datang dari separator, flow splitter atau well sebelum masuk ke wash tank, mencegah ikutnya gas, dan penstabilan pressure dalam wash tank perlu dilakukan agar tidak mengganggu kepada proses pemisahan air dan minyak. Fluida memasuki gas boot di dekat puncak secara tangensial. Wah, ini bahasa baru nih, tangensial nih. Keren ya, tangensial. Ini mengakibatkan fluida mengalami putaran sentrifugal yang tidak hanya mengurangi guncangan akibat fluida yang masuk, namun juga membantu melepaskan gas yang tersisa
keluar dari fluida gas yang tersisa kemudian mengalir ke Vapor Recovery Unit FRU. Wah, ini keren nih FRU. Gas tank, sedangkan cairan secara gravitasi akan mengalir ke waste tank. Jadi guys, kalau gasnya itu akan langsung secara otomatis mengalir ke atas guys, karena densitasnya ringan, sedangkan minyak dan air liquid akan mengalir ke bawah. Nah, ini nampak kan, ini dia ada pipeline dari bawah tuh, itu untuk langsung ke waste tank atau free water knockout. Keren nama free water knockout nih. Nah, ini peralatan gas boat fondasi, guy line, drain valve, pressure gauge, dan inlet pada inlet dan outlet, baffle, manhole, inlet dan outlet valve. Nah, ini yang free water knockout. Wah, keren nih. Waste tank. Free water knockout atau primary waste tank yang berfungsi untuk memisahkan air dan minyak serta pasir serta sedimen yang terproduksi secara gravitasi. Jadi guys, kalau dalam produksi minyak ini dia nggak mesti langsung dapat minyak ya guys, dia harus disaring dulu. Kalau misalnya ada gas, air, minyak, dan sedimen, karena yang kita mau adalah minyak aja, jadi yang sisanya lain mungkin dibuang, tapi sebenarnya bukan dibuang. Kalau yang seperti gas, dia nggak dibuang sih, gas langsung dibakar, karena gas ini berbahaya guys. Kalau salah hirup kan gas bebas nih bisa buat sakit atau bisa buat pencemaran, jadi langsung dibakar. Sedangkan airnya itu nggak kita buang, kita gunakan airnya untuk proses steam. Nah, di steam ini nanti bisa membantu lah mengurangi tingkat kekentalannya dari minyak. Sedangkan pasir dan sedimennya tentu saja kita buangkan guys, tapi bukan asal buang lah guys, dia tak langsung dibuang begitu aja, tentu ada disaring dulu kan. Kemudian peralatan free water knockout adalah water line, berfungsi sebagai menaikkan dan menurunkan level air dengan menambahkan atau mengurangi o-ring. Kemudian sampel coke, tempat mengambil sampel. Nah, ini tempat mengambil sampel nih guys, untuk memeriksa level secara berkala yang tersedia pada setiap selisih 1 feet mulai dari spillover level sampai mendapat water cut 100% mencatat hasil BSNW. Ayo, siapa yang masih ingat apa kepanjangan BSNW? Basic Sediment and Water, dari setiap sampel knockout tersebut. Nah, ini senjet guys, untuk menyemprot gundukan pasir yang mengeras dalam tangki agar bisa di-drain ke parit. Air yang mengandung pasir, slope oil, sludge dan emulsion dialirkan melalui parit ke sand trap dan selanjutnya ke pit. Oke guys, sedikit dijelasin ya di sini. Jadi kan tuh semuanya tadi dikumpulin ke ke free water knockout atau waste tank. Dikumpulin kan, dia memang nggak langsung diambil lah itu minyaknya, mesti dia ditunggu dulu sampai tanknya cukup penuh, minyaknya dikira cukup banyak, water cutnya sudah dihitung semua, baru kemudian minyaknya diambil guys. Tapi nggak langsung diambil habis lah, atau dia itu langsung mengambil minyak dengan airnya langsung dipisahkan. Tapi kan ini ada gundukan simen nih guys, ada gundukan pasir. Gundukan pasir ini karena dia telah bercampur dengan air dan minyak, dia bisa mengeras, apalagi dia dengan kurun waktu yang lama. Nah, dengan kurun waktu yang lama inilah nanti gundukan pasir ini dibuang. Gundukan pasirnya ini kalau udah mengeras dia guys, seperti semen lah guys, keras loh, bukan bukan main keras dia. Jadi perlulah ini senjet ini untuk menyemprot gundukan pasir. Nah, inilah dia bentuk dalam dari free water knockout. Kita mulai dari atas, ini gas to low flash tag. Jadi meskipun tadi sudah disaring, tapi masih ada lah
gas-gasnya itu masih terikut tercampur masuk dalam water knockout, dan kemudian dari itu dibawa ke flare stack untuk dibakar. Nah, di sini guys, ini water. Oke. Nah, ini dia di sini yang saya bilang tadi guys. Penyaringan minyak dengan airnya ini guys. Jadi yang bisa lolos ke sini hanya minyak ya guys. Nah, kemudian di sini untuk membuang airnya guys. Ini tempat masuknya. Nah, ini di sini ada senjet untuk membuangnya gundukan pasir yang keras ini. Oke, kita lihat penuh. Biar teman-teman memahaminya. Oke, next kita masuk ke wash tank. Nah, ini bentuk luarnya. Ada beberapa ilmu yang saya ketahui, yang saya dapat sedikit lah tentang wash tank. Kenapa dia dicat warna hitam? Salah satu fungsi dicat warna hitam yaitu untuk menjaga temperaturnya guys. Kalau temperaturnya tinggi, secara otomatis kekentalan minyaknya akan berkurang atau jadi cair, enggak kental, dan akan terjaga lah di dalam itu. Kemudian wash tank adalah tangki penampung fluida yang datang dari gas, bot atau free water knockout dan berfungsi untuk memisahkan air dan minyak. Jadi setelah melalui free water knockout tadi atau awalnya wash tank ini, dia kemudian masuk lagi guys ke wash tank, dipisahkan lagi karena untuk memisahkan air dengan minyak nih, dengan sedimen bukan senang, dia memang harus betul-betul dipisahkan. Kenapa betul-betul dipisahkan? Biar supaya nanti kalau misalnya digunakan itu tak ada kemungkinan merusak kendaraan lah guys, jadi harus betul-betul disaring kan. Wash tank adalah tangki penampung seperti yang kita baca tadi. Jika kapasitas cukup besar, retention time di dalam wash tank menjadi semakin lama. Semakin lama retention time akan menyebabkan proses pemisahan minyak dan air menjadi semakin baik. Dan tindakan pemisahan minyak dan air juga dipengaruhi oleh temperatur fluida, chemical yang diinjeksikan di incoming line. Sama lah guys, coba teman-teman ambil minyak, masukkan sedikit pasir, masukkan air, kemudian guncang. Saat diguncang kan dia tuh bercampur tuh, minyak, air, pasir masih bercampur baur kan. Ketika kita endapkan 1 menit, dia mulai berpisah. Kita endapkan 1 jam, dia makin cantik. Makin lama diendapkan makin cantik, makin tampak terpisahnya guys. Oke, retention time adalah lamanya waktu fluida yang berada di dalam tangki sebelum pindah ke fasilitas berikutnya. Retention time perlu diperhatikan dalam mendesain wash tank karena ia akan mempengaruhi hasil pemisahan air dengan minyak. Kolom air di dalam wash tank akan selalu dijaga pada ketinggian tertentu karena ia akan mempengaruhi pada proses pemisahan air dan minyak. Untuk menaikkan atau menurunkan permukaan interface air dapat dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi spacer atau ring dalam leg box. Sedangkan untuk mengetahui permukaan interface pada suatu wash tank dapat diketahui dengan menggunakan sampel Cook yang ada di dinding tangki. Penggunaan chemical kadang diperlukan untuk membantu mempercepat proses pemisahan air dan minyak di dalam wash tank. Ini adalah contoh peralatan dalam wash tank guys, inlet wash tank. Jadi ini valve-nya ya guys, besar kan. Ini tempat masuknya minyak, air tadi, inletnya. Sebagai tempat masuknya fluida dari gasboot ke wash tank, pada ujung inlet yang berada di dalam wash tank terdapat sprander yang akan menyebarkan fluida ke seluruh ruangan wash tank dan juga memecah emulsi dalam ini guys.
Dan selanjutnya ini adalah level control valve untuk mengatur ketinggiannya ya guys. Fasilitas ini biasa dikatakan sebagai pengganti water length yang banyak dijumpai di SLN, berfungsi untuk mengontrol ketinggian air di dalam waste tank dan bekerja dengan menggunakan sistem kontrol programmable logic controller PLC tadi. Hasil monitoring dapat dilihat lewat monitor yang ada di dalam control room. Ini water length guys. Water lag. Sorry. Ngeri juga bahasa Inggris. Alat ini berfungsi sebagai outlet untuk keluarnya air yang sudah terpisah dari minyak. Di samping itu, mengatur ketinggian permukaan air di dalam waste tank. Mengatur ketinggian air bisa dilakukan dengan cara menambahkan atau mengurangi ring spacer di ujung atas pipa tempat keluarnya air. Ketinggian permukaan ini diperlukan agar proses pemisahan air dan minyak menjadi semakin baik, yang akhirnya akan mendapat water cut yang baik. Oke. Ini breather valve terdapat di atap tangki, berfungsi untuk membuang sisa-sisa gas yang masih terbawa oleh fluida dalam tangki. Apabila tekanan di dalam tangki melebihi tekanan atmosfer, sedangkan apabila tekanan di dalam tangki lebih rendah dari atmosfer, breather valve menjadi tempat masuknya udara ke dalam tangki. Jadi selain untuk membuang gas yang masih ikut, dia juga untuk menambah gas, karena dia gas ini atau bisa dibilang tekanan atau pressure-nya ini harus tetap dijaga guys, untuk menjaga minyaknya agar tetap cair. Gate hatch terdapat pada bagian atas tangki atap yang berfungsi sebagai mengambil sampel atau mengukur level di samping itu juga berfungsi untuk mendeteksi endapan pasir yang ada di dalam tangki dengan cara menurunkan tank gate sampai menyentuh permukaan pasir. Jadi dia seperti mancing guys. Nanti ada tempat yang runcing nanti diturunkan dari atas dari tempat manhole itu untuk mengukur. Dia nanti sebelum diturunkan di pitanya itu nanti dikasih semacam polesan lah guys. Jadi ketika dimasukkan, diukur, diangkat, nanti dia akan berubah warna guys. Kemudian free sample cook berfungsi sebagai sama seperti yang telah diterangkan pada pembahasan. Wah mantap nih. Nggak diberitahu, dia dibilangnya sama aja. Dia untuk mengambil sampel lah ini guys. Kita mau ambil sampel di dalam dia tuh macam mana keadaan minyaknya di sana, diambil lewat sini. Pengambilan sampelnya ini secara berkala ya guys. Manhole ini tempat orang di atas untuk masuk dan memperbaiki atau membersihkan bagian dalam tank. Kemudian tank drain, keran pembuangan ini dipasang kurang lebih 1 kaki dari dasar tank, gunanya untuk membuang kotoran, emulsi, atau endapan-endapan yang perlu dipisahkan seperti pasir. Circulation pump untuk mengirim kembali minyak yang memiliki kualitas water cut di bawah standar lebih besar 1% ke proses awal, ke production line atau waste tank. Mensirkulasikan emulsi yang terakumulasi cukup tebal di waste tank ke production line atau ke slop oil plant. Dan ini senjet yang kita jelaskan tadi untuk menyemprot itu guys, untuk mengusir. Cara kerja waste tank. Liquid yang dimasukkan dalam inlet dari gas boot akan disebarkan oleh spreader ke arah dasar tangki. Liquid yang telah tersebar naik ke atas. Air yang secara graviti lebih berat akan turun ke bawah dan minyak lebih ringan akan naik ke atas. Kemudian mengalir melewati spill over ke shipping tank.
Di setiap wash tank, kolom air panas selalu dijaga pada ketinggian tertentu karena ini berguna untuk meningkatkan partikel-partikel air yang masih terdapat dalam crude oil atau masih ada endapan emulsinya ya guys, macam masih tercampur. Pada saat crude oil tersebut bergerak melewati kolom air panas naik ke permukaan. Ketinggian kolom air di dalam wash tank mempengaruhi pemisahan air dan minyak. Untuk menentukan ketinggian kolom air yang baik dalam sebuah wash tank agar menghasilkan water cut yang baik biasanya perlu dengan trial and error atau percobaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah level water lag, yaitu dengan menambah spacer O-ring pada water line untuk menaikkan water level atau mengurangi spacer untuk menurunkan water level di dalam wash tank. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi pemisahan antara minyak dan air di dalam wash tank yaitu pertama, retention time, waktu tadi guys. Kemudian temperatur di dalam wash tank itu harus dijaga, perbedaan berat jenis seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian keadaan spreader dan chemical. Kemudian kita akan bahas selanjutnya adalah pengapalan shipping tank. Crude oil yang keluar dari spillover wash tank mengalir menuju shipping tank. Crude oil ini harus memiliki kandungan BSNW, water cut kurang dari 1%. Maksudnya minyak itu ada kandungan airnya hanya dibolehkan di bawah dari 1% ya guys. 1% ya guys. Water cut adalah batas tertinggi standar kandungan air yang diizinkan. Nah, seperti yang saya cakap tadi guys. Di samping berfungsi untuk menampung crude oil yang datang dari wash tank, shipping tank juga berfungsi untuk tempat memisahkan terakhir antara air, minyak sebelum crude oil dipompakan ke HCT. Di dalam shipping tank, crude oil berkumpul sampai level tertentu, baru kemudian dipompakan. Ketinggian level tersebut memberi suction head yang cukup bagi pompa agar bisa terhindar dari kavitasi. Bahasa-bahasa baru nih guys. Untuk mengetahui ketinggian level crude oil di dalam shipping tank, cukup mengamati level board. Jadi untuk seperti sampel lah guys, biar kita tahu ketinggian dari crude oil yang terkandung. Yang petunjukannya datang dari sebuah floating device yang dihubungkan dengan kabel ke pointernya. Automatic floating switch dipasang di dinding shipping tank atau pada sebuah tube yang diparalelkan dengan tangki, berguna untuk menghidupkan dan mematikan pompa secara otomatis. Apabila switch pada panel diposisikan pada posisi auto, dan biasanya dipasang beberapa buah on-off switch level, tergantung pada jumlah shipping pump yang dipasang pada shipping tank tersebut. Jadi dalam shipping tank dia harus ada pump juga guys. Pada beberapa gathering station, kadang-kadang dipasang circulation pump di shipping tank. Ini berguna untuk mensirkulasikan liquid atau emulsi. Liquid atau emulsi yang masih terdapat di dalam shipping tank kembali ke wash tank untuk diproses ulang. Jadi kalau misalnya liquidnya basic waternya di atas 1%, nanti dikembalikan lagi ke wash tank untuk kembali disaring lagi guys. Jadi di sini memang betul-betul targetnya harus di bawah 1%. Jadi mesin yang kita nanti nggak rusak lah guys. Memang betul-betul harus murni minyaknya yang diambil. Kemudian crude oil yang sudah terkumpul di shipping tank dengan kandungan
BSNW kurang dari 1% akan dipompakan ke HCT. Untuk keperluan ini, maka diperlukan pompa, yaitu suatu alat mekanis yang berguna untuk memindahkan liquid dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pompa yang umum dipakai adalah jenis positive displacement pump atau centrifugal pump. Pemilihan antara positive displacement pump dengan centrifugal pump yang akan digunakan pada sebuah gathering station banyak ditentukan oleh elevasi tempat pemompaan dan jarak yang akan tempuh. Jadi penentuan pompanya itu tergantung jaraknya guys, kemudian berapa banyak yang mau dikirim. Misal jaraknya jauh, dia harus pakai yang tenaga yang besar. Kalau misalnya jarak yang kecil dan yang diantar juga tidak terlalu banyak, maka boleh pakai yang kecil lah guys, untuk menghemat kos biaya. Sebagian besar shipping pump di gathering station adalah dari jenis positive displace pump. Pompa jenis ini memiliki kemampuan yang lebih besar. Jadi positive displace pump ini lebih besar ya guys, power dia, kemampuan dia, tenaga dia dalam menaikkan tekanan pressure, tetapi terbatas dalam kapasitas pemompaan. Oleh karena itu, maka discharge line dipasang PSV, pressure safety valve, untuk mengantisipasi high pressure di shipping line maksud saya, agar terhindar dari kebocoran atau pecah. Di samping PSV juga dipasang high pressure switch yang bekerja untuk mematikan shipping pump. High pressure switch ini disetting di bawah working pressure shipping line. Ini guys, shipping tank. Tapi ini tampak kecil karena dari jauh aja guys. Kalau dekat kita tinggi juga ini. Shipping tank 1640 BBLS barrel per Kemudian peralatan dalam shipping tank. Setiap peralatan mesti ada inlet lah guys. Inlet adalah tempat masuk guys. Kemudian level indikator untuk menunjukkan ketinggian level crude oil di dalam gauge hatch. Sama seperti pada wash tank. Kemudian automatic floating switch berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan pompa secara otomatis apabila switch di panel pada posisi otomatis dan dipasang di dinding tangki. Pada shipping tank biasanya dipasang beberapa shipping pump sehingga memerlukan beberapa pasang turn off level switch. Manhole seperti yang tadi. Tank drain ini, keran ini berfungsi untuk membuang air yang mungkin masih ada dalam shipping tank. Jadi kalau masih ada airnya dibuang guys, tapi nggak sedikit buang, nanti terbuang juga minyaknya guys. Kalau misalnya dia ada levelnya sudah lumayan cukup, maka langsung dibuang. Kemudian circulation pump ini kadang-kadang diperlukan bila pemisahan air dan minyak di wash tank kurang sempurna, sehingga sebagian air masih ikut terbawa ke shipping tank. Kemudian spillover atau overflow pipe. Alat ini berfungsi untuk mengalirkan crude oil dari shipping tank bila tangki penuh atau melimpah. Jadi misalnya banyak ini guys, produksinya besar, maka dia memerlukan ini spillover atau overflow pipe ini. Crude oil yang keluar dialirkan ke waste pit untuk di ditch atau parit, melalui ditch atau parit, Suction line adalah tempat mengalir crude oil dari shipping tank ke shipping pump. Header ini header line lagi. Bahasa Inggris jelek ya guys. sorry. Ada beberapa field yang memproduksi crude oil yang mudah membeku.
High pour point, maka shipping atau storage dipasang ini untuk menjaga agar, jadi ini pemanas ya guys, untuk mencegah jangan sampai terjadinya kebakaran, maka level crude oil dalam tangki harus lebih tinggi dan daripada head elemen ini. Oh, jadi untuk mencegah jadi kebakaran, crude oilnya harus lebih banyak guys, karena ini betul-betul panas. Kalau panasnya sedikit nggak boleh, nanti minyaknya cair, harus betul-betul panas. Kemudian meter reading, untuk mengetahui jumlah crude oil yang dipompakan dari suatu gathering station ke HCT, maka di chart line dari shipping pump tersebut dipasang meter reading untuk mengetahui guys, untuk membaca. Ada beberapa macam meter reading yang dapat digunakan untuk keperluan pengukuran ini, seperti turbine meter, positive dispatch meter, orifice meter, vortex shading flow meter, dan lain-lain. Di beberapa gathering station atau GS, meter reading ini digabungkan dengan peralatan lain. Maksudnya digabungkan nih guys, menjadi satu unit untuk melakukan beberapa pekerjaan yang diperlukan seperti monitoring, basic dan weather, dan lain-lain. Untuk contoh ini adalah apa yang dikenal dengan istilah launch unit. Launch unit adalah singkatan dari Less Automatic Custody Transfer, yaitu sistem pengukuran volume cair terpadu. Dikatakan terpadu karena di dalam sistem launch unit ini dilengkapi dengan peralatan strainer, degausseur, sorry guys, bahasa Inggris saya memang lagi belajar ya, meter, automatic temperature compressor, basic sediment and water monitor, system alarm and proofing facilities. Wow, keren nih. Melihat peralatan yang ada di launch unit, maka bisa disimpulkan bahwa launch unit berfungsi sebagai metering untuk menghitung jumlah produksi, monitoring untuk memonitor kualitas minyak yang dikirim, sampling untuk mengambil sampel minyak, proofing untuk mencocokkan keakuratan meter. Meter yang dipakai pada launch unit adalah positive dispatch meter, AO, Smith meter, PD meter atau positive dispatch, itu singkatannya ya guys. PD meter mengukur minyak sampai ke tempat karena measuring chamber dalam meter mempunyai volume tertentu yang telah diketahui, sehingga setiap putaran meter mengukur volume minyak dapat dikeluarkan. Meter di launch unit biasanya dilengkapi dengan automatic temperature compensator, ATC, atau automatic transfer gear, ATG, yang bisa menghitung kumulatif minyak dalam temperatur yang standar, yaitu 60 derajat Fahrenheit. Selain itu, counter meter dilengkapi dengan tiket perimeter untuk mencetak pada angka bacaan setiap jangka waktu tertentu, biasanya 24 jam sekali, sehingga bisa diperoleh data yang jelas. Pada tiket perimeter ini tertera jumlah kumulatif dari hari kemarin. Pengurangan antara jumlah kumulatif ini dengan jumlah kumulatif hari kemarin adalah produksi hari ini. Ini contohnya ya guys, untuk mengukurnya. PD meter tadi, positive displacement meter. Oke, kita next. Wah, banyak juga ya guys. Kemudian pengambilan sampling untuk mengetahui water cut basic BSNW minyak yang akan dikirim pada launch unit dilengkapi dengan automatic sampler. Alat ini sangat berguna untuk mendapatkan sampel atau contoh minyak yang representatif. Wah, yang akurat lah maksudnya guys. Sampel ini akan dikumpulkan pada sebuah kontainer yang dilengkapi dengan sebuah back pressure regulator yang digunakan untuk menjaga tekanan di dalam
kontainer tetap. Hal ini dimaksudkan agar like and dari crude oil tidak menguap. Sampel diambil dan diputar pada centrifugal setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap 4 jam sekali. Sebelum diambil dari kontainer, sampel tersebut harus disirkulasikan dulu menggunakan pompa agar air dan minyak benar-benar tercampur. Baru kemudian sampel diambil dan diputar pada centrifugal. Seperti ujian UKK kemarin. Jadi untuk mengambil sampelnya betul-betul harus diputar dulu guys, dalam waktu tertentu. Kemudian bab keempat, shipping pump. Crude oil ini sudah terkumpul dalam shipping tank dengan basic dan sedimen water. Kurang dari 1% dipompakan ke HCT. Untuk keperluan ini diperlukan pompa PD pump atau centrifugal pump, yaitu suatu alat mekanis yang berfungsi untuk memindahkan liquid dari suatu ke tempat lain, seperti yang tadi guys. Tapi berdasarkan yang kita ketahui tadi, bahwa positive displacement pump ini memiliki tenaga yang lebih kuat daripada centrifugal pump. Dari suatu elevasi rendah ke elevasi yang lebih tinggi, dari tekanan rendah ke tekanan yang tinggi, dari kapasitas kecil ke kapasitas yang besar. Pemindahan positive displacement pump dengan centrifugal pump akan digunakan pada sebuah gathering station. Banyak ditentukan oleh elevasi tempat pemompaan dan jarak yang akan ditempuh. Dilihat dari cara kerjanya, pompa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu positive displacement pump dan centrifugal pump. Positive displacement pump, PD pump. Pengertian positive displacement pump adalah pompa yang memindahkan liquid berdasarkan volumetriknya. Pengertian positive displacement pump di sini adalah volume liquida yang keluar sama dengan yang masuk dalam kondisi normal operasi. Jadi maksudnya ini mengutamakan volumenya guys. Sebaiknya pengertian non positive displacement pump adalah liquida yang keluar kurang atau bisa jadi sama dengan volume yang masuk. Prinsip kerja PD pump adalah menghisap dan memindahkan liquida dengan cara menekan melalui elemennya sehingga liquida dapat mengalir melalui jaringan pipa dengan perbedaan tekanan. Fungsi PD pump adalah untuk menambah energi kepada liquida dengan memanfaatkan liquida melalui elemen pada chamber sehingga tekanan menjadi lebih tinggi. Jenis PD pump. Nah, ini jenisnya guys. Reciprocing, sama dengan gerakan maju mundur. Maju mundur cantik ya guys. Memiliki piston tipe plunger, diafragma. Ada bahasa lain nih. Nah, oke guys, kita tengok nomor 1 itu adalah piston, nomor 2 adalah piston rod. Piston ini yang ini ya guys, ini piston, ini yang lurus ini piston rod. Kemudian nomor 3 adalah liner atau tempat dalamnya, tempat dia masuk. Nomor 4 valve, yang itu yang macam per itu guys, valve namanya. Kemudian nomor 5 packing, yang ada di luar untuk menjaga tiangnya guys. Kemudian suction line dan discharge line, ini yang jenis piston guys. Nah, ini yang jenis plunger, hampir sama ya guys, hampir sama. Dia cuman ininya agak berbeda guys, di sini agak sedikit berbeda. Reciprocating pump dirancang untuk pemakaian dengan kecepatan rendah atau low RPM, maksudnya kecepatannya rendah, dan total head yang tinggi. Pada piston dan plunger pump kita kenal dengan istilah simple X, duplex, triplex. Keren nih. Istilah ini digunakan untuk membedakan jumlah silinder yang dipakai pada pompa yang bersangkutan. Simplex
pump berarti pompa tersebut mempunyai 1 silinder, sedangkan duplex 2 silinder, triplex 3 silinder, multiplex mempunyai silinder lebih dari 1. Sama ya sih, lebih dari 1, 2 dan 3 tadi. Kemudian piston pump mempunyai suction dan discharge valve. Silinder dan piston di dalamnya, di mana antara piston dengan permukaan dalam silinder tidak ada clearance. Sorry guys, sehingga tidak ada kebocoran yang terjadi dalam silinder. Fungsi valve pada piston pump sama dengan check valve, yaitu hanya mengizinkan aliran searah saja. Membuka dan menutupnya valve ini tergantung oleh perbedaan tekanan antara bagian luar dalam silinder dan dibantu oleh spring. Di saat piston bergerak ke belakang, suction valve akan membuka sehingga liquid akan masuk ke dalam silinder. Apabila piston bergerak ke depan, liquid yang terperangkap dalam silinder akan didorong oleh piston keluar melalui discharge valve. Karena suction valve tertutup dan discharge valve terbuka, ada kalanya piston pump bisa memompakan liquid dari dua sisi piston, yaitu saat piston bergerak ke depan dan ke belakang. Karena ke depan dan ke belakang piston masing-masing mempunyai suction dan discharge valve, piston pump semacam ini disebut double acting piston pump. Sedangkan apabila piston pump hanya melakukan pemompaan melalui satu sisi saja, disebut single acting piston pump. Oke, kita lanjut. Bab 5. Meter reading. Crude oil ditampung dalam shipping tank dipompakan secara berkala atau terus-menerus ke dalam HCT dengan menggunakan shipping pump. Untuk mengetahui jumlah crude oil yang dipompakan, maka discharge line dipasang meter reading. Ada beberapa macam meter reading yang dapat digunakan untuk keperluan pengukuran ini, antara lain positive displacement meter, orifice meter, turbine meter, vortex shading flow meter. Pada beberapa gathering station, meter ini digunakan dalam peralatan lain menjadi satu unit untuk melakukan beberapa pekerjaan yang diperlukan. Sebagai contoh adalah latch unit. Latch ini disingkatan dari Latching Automatic Custody Transfer, yaitu suatu sistem pengukuran volume cair terpadu. Dikatakan terpadu karena dalam sistem latch ini sudah dilengkapi dengan peralatan strainer, degasser, gas emulator, meter automatic temperature compressor (ATC), basic sediment and water monitor system, alarm proofing facilities. Latch unit guys, sudah lengkap nih. Melihat peralatan yang ada di latch unit, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi latch unit adalah sebagai metering, monitoring, sampling, and proofing. Ini adalah meternya guys, PD meter. Apa tadi PD meter guys? Positive discharge meter. Dispense meter. Sorry guys, sedikit lupa. Meter yang dipakai di latch unit adalah positive dispense meter atau PD meter. PD meter mengukur minyak secara tepat karena measuring chamber di dalam meter mempunyai volume tertentu yang telah diketahui, sehingga setiap putaran meter mengukur volume minyak yang dikeluarkannya. Meter di latch unit biasanya dilengkapi dengan automatic temperature compensator (ATC) atau automatic transfer gear (ATG) yang bisa menghitung kumulatif minyak dalam temperatur standar, yaitu 60 derajat Fahrenheit. Selain itu, pada counter meter dilengkapi dengan tiket printer untuk mencetak angka bacaan setiap jangka waktu tertentu, biasanya 24 jam sekali, sehingga bisa diperoleh data yang jelas. Pada tiket primer ini tertera jumlah kumulatif
hari kemarin dengan hari ini. Dengan pengurangan antara jumlah kumulatif ini dengan jumlah kumulatif hari kemarin adalah produksi hari ini. Jadi yang dikurang adalah yang hari ini, yang kemarin dikurangi dengan hari ini, maka itu adalah produksi kita hari ini. Sebenarnya sama aja sih guys. Untuk menjaga keakuratan meter secara berkala, setiap meter dikalibrasi dengan menggunakan satu alat meter, yaitu meter Provera, dan bila perlu digunakan meter vector sampling, pengambilan sampel. Untuk mengetahui water cut, basic sediment and water, terbalik ya guys. Minyak yang akan dikirim maka pada launch unit dilengkapi dengan automatic sampler atau automatic true cut sampler. Alat ini sangat berguna untuk mendapatkan contoh sampel minyak yang presentatif. Sampel ini akan dikumpulkan pada sebuah kontainer yang dilengkapi dengan sebuah back pressure regulator yang berguna untuk menjaga tekanan di dalam kontainer tetap. Hal ini dimaksudkan agar light and the crude oil tidak menguap. Sampel diambil dan diputar pada centrifuge setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap 4 jam sekali. Sebelum diambil dari kontainer, sampel tersebut harus disirkulasikan dulu untuk menggunakan pompa agar air dan minyak benar-benar tercampur. Baru kemudian sampel diambil dan diputar pada centrifuge. Seperti tadi guys, harus diaduk dulu. Ini alatnya. Automatic sampler. Pada downstream dari discharge line meter reading biasanya dipasang dengan sampel cook. Sampel cook berfungsi sebagai sarana untuk mengambil contoh minyak guna pengukuran kandungan air atau basic sediment and water dari crude oil yang dikirim ke HCT. BSNW monitor nih guys. Oke, kita baca. Untuk menjaga agar shipping cut tidak melampaui batas yang diizinkan, sebuah probe monitor secara terus-menerus mendeteksi aliran minyak dalam shipping line. Apabila minyak mengandung air, water cut mencapai presentasi yang telah diset, maka probe akan mengirim signal ke dalam alarm their three-way valve. Wah, keren nih. Three-way valve akan mengembalikan aliran ke wash tank untuk diproses lagi. Jadi misalnya dia sudah terdeteksi mengandung water cut yang melebihi dari yang dites tadi guys, ini langsung mengirim dia guys, langsung dikirimnya balik untuk diulang lah, diperbaiki ulang. Problem pada meter atau launch unit. Produksi lebih tinggi dari normal. Kemungkinan penyebabnya adalah bertambahnya level air di wash tank. Level minyak di shipping tank turun. Gas terbawa oleh aliran minyak ke meter heat reading. Produksi lebih rendah dari normal. Kemungkinan penyebabnya adalah level air di wash tank turun. Level minyak di shipping tank naik. Wow. Bypass valve dekat meter terbuka atau bocor dan meter low reading. Meter stuck. Sorry guys, stuck. stuck. Ini yang meter stuck. Kemungkinan penyebabnya adalah kotoran sampah atau pasir yang keras tadi guys, mengganjal meter, minyak beku atau kental. Ini biasanya karena suhunya, temperaturnya turun, sedangkan pressure-nya naik nih guys, makanya dia minyaknya jadi beku dan kental. Kemudian wash the pit. Ini yang saya jelaskan tadi, airnya itu tidak langsung dibuang guys, harus ada disaring dulu. Pit ini berfungsi untuk menampung air yang sudah terpisah dengan minyak dari wash tank atau free water knockout. Di samping itu, pit juga menampung sebuah pembuangan air atau minyak dari semua peralatan yang ada dalam gathering station, bahkan dari lapangan.
Air tersebut masih mengandung minyak beberapa ppm sehingga di dalam pit terjadi pemisahan air dengan minyak secara gravity. Air berat berada di bawah sedangkan minyak yang ringan menampung di atas dan dipompakan menggunakan skipping pump kembali ke waste tank. Dengan demikian air yang keluar dari pit menuju hutan atau sungai sudah tidak atau sedikit sekali mengandung minyak atau tidak menimbulkan polusi. Seperti yang saya beritahu tadi guys, dia tidak langsung dibuang guys, dia disaring dulu, dibersihkan dulu sehingga tidak mempolusi lingkungan. Air yang keluar dari waste tank umumnya mempunyai temperatur yang tinggi dan berbahaya. Oleh karena itu, pit yang mempunyai permukaan luas juga berfungsi untuk mendinginkan air tersebut sebelum dibuang ke hutan atau sungai, sehingga dengan suhu yang rendah memungkinkan ikan, lumut, dan lainnya masih hidup. Saluran pembuangan air dari pit disebut siphon. Wah, siphon guys. Konstruksi siphon ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan operasi. Di dalam siphon sering terjadi pengendapan material berupa scale dengan menghambat aliran air. Oleh karena itu, untuk daerah yang mempunyai scaling rate yang tinggi, konstruksi siphon dibuat sedemikian rupa agar memudahkan pembuangan scale. Scale itu endapan ya guys. Operasi sehari-hari. Dalam operasi sehari-hari, Pambar selaku pengawas stasiun pengumpul hendaknya selalu memeriksa keadaan pit. Apakah minyak yang terkumpul dipompakan kembali ke waste tank? Pit sebaiknya dijaga sebaik-baiknya dan sebersih mungkin. Jangan terlalu banyak minyak di pit sehingga akan memperlambat pendinginan air yang dibuang ke hutan. Pompa yang ada di pit harus selalu diperhatikan agar tetap memompakan minyak sehingga kandungan minyak yang terbuang ke hutan dapat serendah mungkin, dan memompakan minyak dari skimming pit. Yang perlu diperhatikan adalah penempatan suction dari pompa tersebut. Pada beberapa pit, ujung suction pompa dipasang skimming box yang bisa diatur dengan menaikkan atau menurunkan. Bila skimming box rendah, air akan ikut terpompa ke waste tank. Sebaliknya, bila terlalu tinggi, maka pompa tidak bekerja. Di stasiun yang temperatur airnya rendah dan mempunyai tangki yang agak kecil, ikutnya air dari pit ke waste tank akan mempengaruhi proses pemisahan air dengan minyak di dalam waste tank tersebut, sehingga water cut minyak yang mengalir ke shipping tank akan naik. Kadar minyak dalam air yang diizinkan untuk dibuang ke hutan waste pit juga tidak boleh lebih dari 15 ppm. ppm itu seingat saya kepanjangannya part per million ya guys. Oleh karena itu, air yang keluar dari pit hendaknya diperhatikan agar minyak jangan ikut terbawa bersama air ke hutan. Yang terakhir dan yang paling penting harus saudara-sadari adalah bahwa Anda bekerja di daerah yang bisa mengakibatkan kematian air panas. Oleh sebab itu, bekerjalah dengan hati-hati dan usahakan bekerja jangan membelakangi kolam daerah air panas. Oke guys, mungkin setakat ini kita sampai di halaman 47 dulu ya guys. Selanjutnya nextnya baru kita akan lanjut di bagian kedua mulai dari halaman selanjutnya guys. Tapi untuk itu guys, support dulu lah ini channel biar supaya berkembang. Mungkin kita akan mempelajari buku-buku yang lain dan saya akan coba mencarinya buku yang lain, atau mungkin kalau teman-teman masih penasaran tentang buku ini bisa berikan komentar di kolom komentar agar saya tahu apakah akan melanjutkan ke bagian kedua menyelesaikan dari halaman 47 sampai selesai. Oke, demikian dulu pembahasan kita hari ini karena udah cukup lama juga ya guys juga sudah cukup muak lah dengar saya ngomong terus.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.